Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan berisi tentang tugas besar UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Aiza Rizky Syahrani dengan NIM 120220108 dari TPB 51 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Tugas PKS kali ini adalah tentang membuat program menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Video ini akan berisi tentang yang pertama adalah latar belakang, tentang penjelasan dari masing-masing program yang dipilih, kedua flowchart yang berisi penjelasan dan penjabaran masing-masing flowchart program, yang ketiga C++, berisi codingan dari program, dan yang keempat demonstrasi, berisi tentang cara menggunakan program. Kemudian materi yang saya pilih adalah matematika dasar tentang penghitungan bangun datar belah ketupat, dan yang kedua kimia dasar tentang molaritas. Latar belakang program 1 matematika dasar. Yang pertama adalah belah ketupat. Belah ketupat memenuhi semua sifat-sifat jajar genjang. Dengan demikian, belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, sehingga memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, setiap sudut dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Dengan rumus, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. Kemudian latar belakang program kedua, saya mengambil kimia dasar, yaitu tentang molaritas. Molaritas atau konsentrasi molar menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau sekitar 1000 ml, atau jumlah milimol dalam 1 larutan. Dengan rumus, M sama dengan N per V. M adalah konsentrasi molar, N adalah mol larutan, dan V adalah liter larutan. Kedua program dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penghitungan yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya ini adalah flowchart dari program yang pertama. Di sini kita menggunakan integer, kemudian menggunakan tipe data string. Kemudian di output yang pertama itu akan keluar pilihan dari nomor 1 sampai nomor 4, dan nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan nomor yang ingin dia cari. Jika pengguna memasukkan nomor 1, maka program akan menjalankan nomor 1, yaitu tentang luas belah ketupat. Hal ini juga berlaku untuk nomor 2, 3, dan nomor 4. Jika pengguna memasukkan angka selain nomor 1, 2, 3, atau 4, maka yang keluar adalah silakan masukkan pilihan dengan benar. Kemudian di akhir, pengguna akan diberi pilihan apakah pengguna ingin menghitung dalam program yang lain. Jika pengguna menjawab Y, maka program akan kembali memulai seperti awal. Tetapi jika pengguna menjawab T, maka program akan berhenti. Yang ditutup dengan terima kasih. Baiklah, selanjutnya ini adalah programnya, program coding C++. Oke, kemudian ini pada baris ke-8 ada
ininya, integernya, my name. Kemudian pada baris ke-14 ini data diri, data pribadi saya, nama, NIM, prodi, TPB. Kemudian pada baris 25 ada integer lagi, pilihan. Kemudian pada baris 27 ada char, jawaban. Program ini menggunakan percabangan if dan else if. Coba yang perulangan. If-nya ada pada baris 53. Kemudian pada baris 64. Pada baris 84. Pada baris 104 dan terakhir ada pada baris 122. Kemudian untuk else if-nya ada pada baris 66, kemudian pada baris 72, kemudian ada pada baris 86, selanjutnya 92, kemudian 106, 112, dan terakhir 124. Selanjutnya ini setelah di running, programnya berjalan seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masukkan misalnya angka 1. Kemudian di sini ditampilkan rumus dari luas bangun datar belah ketupat. Kemudian diminta untuk masukkan diagonal 1, kita masukkan angka sembarang saja. Kemudian masukkan diagonal 2. Dan hasil dari luas belah ketupat tersebut adalah 16. Kemudian keluar pilihan keluar output ingin menghitung yang lain. Jika kita mengklik Y, maka yang keluar adalah kembali seperti ini. Dia kembali mulai. Kemudian kita masukkan kembali angka-angkanya. Kemudian jika kita merasa sudah selesai, maka kita bisa klik T dan program berakhir. Terima kasih. Baiklah, kemudian ini selanjutnya adalah program kedua tentang kimia dasar bagian molaritas. Di sini diintegerkan, kemudian sama menggunakan tipe data string. Kurang lebih sama seperti program yang pertama. Di sini outputnya berupa pilihan juga, nomor 1, 2, 3. Kemudian pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan tersebut. Jika yang dipilih 2, maka program 2 yang akan berjalan. Kemudian jika pengguna masukkan selain angka 1, 2, dan 3, maka yang keluar adalah output. Silakan masukkan pilihan dengan benar. Di akhir, setelah menghitung, pengguna akan diajukan pertanyaan ingin menghitung yang lain. Jika pengguna menjawab Y, maka program akan kembali mengulang seperti awal karena menggunakan metode string. Namun, jika pengguna mengisi huruf T, maka program akan berhenti. Diakhiri dengan ucapan terima kasih. C++ dari program kedua. Baris 8-nya integer main, kemudian baris ke-14-nya sama, merupakan data diri.
baris ke-25-nya integer pilihan, kemudian baris ke-27-nya char, kemudian menggunakan pilihan yang sama, yaitu if dan else. If peluangannya sama, if-nya ada pada baris 53, baris 62, kemudian baris 82, 102, dan yang terakhir baris 102. Kemudian untuk else if-nya ada pada baris 64, baris 70, kemudian baris 84, baris 90, dan baris 104. Setelah ini program akan di-compile dan di-running. Yang sudah di-running tentang molaritas. Ada pilihan nomor 1, 2, 3, misalnya kita masukkan angka 3, ada rumusnya, P sama dengan N per M, kemudian masukkan molar rutan, kita masukkan angka sembarang saja. Maka volume larutan dalam liternya ada hasil, kemudian ini hasilnya. Ingin menghitung yang lain, sama seperti tadi, jika kita masukkan huruf Y, maka program akan kembali mengulang. Kemudian ingin menghitung yang lain, kemudian kita bisa masukkan huruf T, maka program berakhir. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.